Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Abdullah bin Salam dengan Islam justru berawal dari kepakarannya terhadap Taurat, kitab suci umat Yahudi. Kitab-kitab suci terdahulu telah mengabarkan ihwal kedatangan Ahmad, Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah bagi seluruh umat manusia di akhir zaman. Di antaranya adalah Taurat yang diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Dalam masa kehidupan Nabi Muhammad, kaum Yahudi tidak lantas menerima risalah Islam. Bahkan, tidak jarang musuh umat Islam saat itu berasal dari kalangan Yahudi, baik di Makkah maupun Madinah. Namun, tidak semua Yahudi memusuhi Islam. Salah satunya adalah Husain bin Salam. Sebelum memeluk Islam, demikian dinarasikan dalam 101 sahabat Nabi karya H.A.N.D. Bastoni, Husain bin Salam merupakan seorang kepala pendeta Yahudi di Yasrib, Madinah. Sebagai seorang tokoh penting, masyarakat Yasrib menghormati Husain bin Salam. Sosok tersebut juga dikenal luas sebagai pribadi yang baik, cerdas, dan jujur. Baginya, tidak ada yang lebih bernilai selain waktu. Bahkan, rutinitas kesehariannya dipilah menjadi 3 bagian. Sepertiganya untuk beribadah di kuil. Sepertiga lainnya untuk beristirahat dengan cara berkebun. Adapun sisanya untuk mengajarkan Taurat kepada umat Yahudi. Sebagai pakar Taurat, Husain bin Salam sangat memahami maksud pencatuman nama Ahmad dalam kitab suci tersebut. Dia begitu mengharapkan kesempatan dapat bertemu langsung dan mengimani risalah sang Nabi akhir zaman itu. Setiap kali menemukan ayat Taurat yang mengabarkan kedatangan Ahmad, Husain sering merenungkannya dan membacanya berulang kali. Ia telah mempelajari bahwa sosok Ahmad berasal dari kalangan Arab yang kelak akan datang ke Yasrib. Hatinya begitu gembira ketika mengetahui bahwa sosok yang berhijrah ke kotanya itu tidak lain adalah Ahmad atau Nabi Muhammad. Husain selalu berdoa kepada Allah agar memanjangkan umurnya sehingga dapat berjumpa dengan Rasulullah. Akan tetapi, Husain bin Salam sempat merahasiakan kepada kaumnya keterangan bahwa sosok yang berhijrah itu merupakan pembawa risalah sebagaimana yang telah disebutkan Taurat. Sebab, sebagian besar kaum Yahudi di Yasrib tidak senang dengan fakta bahwa Nabi mulia pilihan Allah itu berasal dari bangsa Arab. Bagaimanapun, Husain tetap bertekad untuk mengimani Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya walaupun kaumnya sendiri menolak. Di hari kedatangan Nabi Muhammad ke Yasrib, Husain bin Salam sedang berada di kebun kurmanya. Sementara itu, di kejauhan orang-orang Muslim Yasrib sudah berkerumun. Dengan agak cemas dan penuh harap, mereka menanti-nanti Nabi Saud dan Abu Bakar As-Siddiq memasuki wilayah Yasrib. Dia bahkan memanjat pohon kurma tertinggi di kebunnya agar bisa melihat bayang-bayang kedua sosok mulia tersebut yang berjalan mendekati Yasrib. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar diketahui telah tiba di Kuba, beberapa warga Yasrib menyerukan nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar kabar ini, Husain bin Salam ikut menggemakan takbir. Saat itulah Bibi Husain, Khalidah binti Harits, melihatnya dan menunggu Husain turun dari pohon. "Kamu akan kecewa. Seandainya saja kamu mendengar kabar kedatangan Musa bin Imran, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa," kata Khalidah kepada keponakannya itu. "Wahai bibiku, demi Allah, dia adalah saudara Musa bin Imran. Dia dibangkitkan dengan membawa agama yang sama," jawab Husain bin Salam. "Jadi, benarkah dia sosok Nabi yang sering engkau ceritakan?" tanya sang bibi. "Benar," tegas Husain. Dengan bergegas, Husain berlari ke arah Rasulullah SAW yang sedang dikerumuni lautan manusia. Saat itu, Rasulullah sedang bersabda kepada penduduk Yasrib, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskan salam. Berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dirikanlah salat sunnah di tengah malam ketika banyak orang sedang terlelap tidur. Semoga engkau masuk surga dengan bahagia." Dari kejauhan, Husain memperhatikan bagaimana rupa sosok yang amat dirindukannya itu. Perlahan, Husain berjalan mendekatinya. Kemudian, Rasulullah menoleh kepadanya dan bertanya, "Siapa namamu?" "Husain bin Salam," jawabnya. "Lebih baik bila Abdullah bin Salam," sebut Rasulullah. Bagi Husain, nama baru ini merupakan pemberian yang menggembirakan. Sejak saat itu, dia dipanggil sebagai Abdullah. "Saya setuju. Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Mulai hari ini, saya tidak memakai nama lain kecuali Abdullah bin Salam," ujarnya.